Allah Subhanahu wa taala. Welcome to this channel dengan saya Mama Galang dengan program Sharing with Jamia. Oke, di sini akan membahas mengenai tema yang rempet-rempet sama pandemi ya. Jadi gimana menjadi best partner nih untuk anak selama pandemi. Nah, di sini saya sudah kedatangan tamu, Mama Dida, apa kabar Mama? Alhamdulillah, saya ada. Mama Gilat ya? Iya, apa kabar Mama? Baik, pandemi itu memang menjadi ini ya Mom, agak meresahkan gitu ya. Dari awal-awal juga harus pakai masker, prokes yang harus ketat, dan ujung-ujungnya anak-anak itu mengalami situasi yang sekolah itu harus secara virtual karena belum diperbolehkan untuk tatap muka. Nah, karena itu kan problemnya orang tua, jadi harus stay mendampingi mereka dalam belajar ya, dalam pokoknya segala kegiatan di rumah lah ibaratnya. Nah, kalau untuk Mama Dida nih, bisa berbagi tips mah, jadi pengalaman pribadi mungkin ya, gimana membenahi anak untuk apa? Ya bukan membenahi ya, artinya untuk mendampingi mereka di dalam ibadahnya, karena ibadah seperti kita tahu itu fondasi utama ya di dalam kehidupan. Monggo Mam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Galang atas kesempatannya pada siang hari ini. Saya hanya sedikit sharing ya di sini, hanya berdasarkan sharing ya Mas. Nah, untuk di era pandemi seperti ini, karena saya memang bekerja ya, aktivitasnya bekerja, tetap anak nomor satu. Karena memang banyak paradigma dalam pembelajaran daring ini, pembelajaran daring memang ada plus dan minusnya ya Mas. Nah, menurut saya sendiri daring itu peran orang tua sebagai pembimbing, sebagai fasilitator dan sebagai motivator untuk anak. Nah, untuk peran pembimbing sendiri dalam mendampingi anak saat ini saya memang untuk hal ibadah kita nomor satu. Nah, tipsnya saya sendiri dalam hal ini adalah untuk sholat 5 waktu dan mengaji. Nah, untuk sholat 5 waktu itu kita tanamkan ke anak bahwa memang sholat dan ngaji itu tidak boleh ditinggalkan. Nah, seperti itu. Nah, kita harus menemani saat-saat anak beribadah sholat dan mengaji, walaupun saya sebenarnya tidak di rumah, tetap tips saya itu sebenarnya setiap waktu sholat saya tetap harus telepon atau mungkin WA menanyakan, dan mungkin video call. Biasanya kalau anak saya kan betul-betul ada yang kecil nih Pak, bisa video call lagi apa, sudah sholat atau belum, seperti itu. Nah, mungkin dengan setiap hari seperti itu anak-anak tertanam, oh iya aku harus tidak boleh meninggalkan sholat karena sholat itu wajib, dan begitu pun juga ngaji, aku tidak boleh meninggalkan ngaji. Nah, yang berikutnya adalah untuk kita mengajarkan juga seperti halnya berpuasa. Nah, puasa itu gimana sih caranya kita melakukan dengan ikhlas? Anak-anak ini semenjak dari kecil, dari tahu saya sudah ajarkan untuk berlatih berpuasa. Tetapi dalam puasa ini kita buat anak-anak itu happy ya Mas ya. Puasa itu happy, jangan puasa itu membuat kita lemas enggak. Jadi puasa itu happy, dan puasa itu memang yang kita nantikan setiap 1 tahun sekali. Nah, dengan happy itu anak menjalani puasa happy, dan dia tuh mengerti tentang seperti ini hanya puasa. Jadi setiap tahun dia juga menunggu kapan ya ini puasanya, kapan seperti itu. Nah, dengan begitu anak-anak menjalannya dengan ikhlas juga Mas. Jadi udah nggak ada beban aku harus puasa, tidak boleh makan seperti itu. Nah, kalau di rumah sendiri biasanya kita kan orang perempuan ini ya Mas, nggak sedang mengalami haid ya. Seperti itu juga kita terapkan untuk mendampingi anak dalam melakukan sholat 5 waktu. Jadi saya tetap, ayo dia sholat, ini sholat maghrib. Biasanya kalau mau ke masjid, ayo tetap lurus ke masjid kalau yang cowok seperti itu. Nah, dari situ kalau ngaji kan memang nggak ngaji ya, tapi saya selalu menyalakan video atau mungkin murojaah seperti itu. Nah, setiap hari dia berarti aku harus ngaji ya Bunda. Iya, tetap harus ngaji seperti itu sih Mak. Itu simpelnya aja ya. Nah, kebetulan juga alhamdulillah anak-anak di sekolah dari Kak Dinda ya, sekolah di Al-Azhar ini sudah terbentuk lingkungan yang luar biasa, lingkungan di mana memang sudah taat ibadah, sholatnya juga sudah luar biasa ya untuk
ngajinya juga luar biasa. Jadi apa yang sudah diterapkan di sekolah walaupun di rumah tetap diterapkan oleh anak saya seperti itu. Jadi saya yang besar ini nggak terlalu sampai detail harus mendampingi, itu enggak, Mas, karena memang dia sudah terbentuk dari lingkungan sekolahnya sendiri seperti itu. Insya Allah. Jadi memang pendidikan di Al Azhar itu ini ya, sedikit banyak itu memang mempengaruhi ke anak-anak di rumah gitu. Jadi habitnya yang baik dari sekolah dibawa ke rumah ya. Sudah membentuk lingkungan yang luar biasa, Mas. Ya Allah. Oke, berarti bisa saya rangkum mungkin ya, Bang. Jadi kalau dari dalam tadi Mama Dinda sharingnya dalam hal ibadah itu berarti anak-anak itu butuh komunikasi. Iya, komunikasi dua arah. Iya, tidak capek-capeknya, Mas. Iya, memang harus komunikasi dan orang tua juga harus banyak sabar-sabarnya gitu ya. Pokoknya nggak bosan buat ngasih tahu sesuatu, mengingatkan tentang ibadah, terus pentingnya ibadah, terus untuk detail-detailnya artinya sudah sholat belum, sudah ngaji belum gitu ya, walaupun kita itu adalah orang tua yang sibuk bekerja. Ingatan ya Bang. Juga ini intinya mindset anak itu harus pokoknya sholat itu tidak boleh ditinggalkan dan wajib seperti itu. Kita bentuk mindset anak seperti itu. Suka ngasih reward nggak Mami? Kalau misalnya anak-anak tuh sukses misalnya, di hari ini tuh mereka ini nih sholat lima waktunya tepat gitu. Reward saya simple. Reward saya kalau misalnya dia sudah sholat, wah hebat ini anak sholatnya bunda gitu. Jadi terus gitu dia pasti aku dapat ini, itu udah hal luar biasa ya menurut saya ya. Jadi bukan reward yang harus kita kasih hadiah seperti itu, enggak. Saya selalu mengajarkan, wah alhamdulillah anak sholat bunda hebat, ini udah sholat 5 waktu seperti itu. Puasa juga gitu, puasa ya udah full. Setiap buka, alhamdulillah hebat sekali anak kecil bunda, anak soleh bunda sudah bisa puasa gitu, seperti itu aja sih Mama. Jadi nggak ada reward yang harus pemberian hadiah gitu ya. Jadi memang anak-anak itu butuh support tuh tidak hanya dengan sistem ibaratnya buku, gadget atau apapun, tapi suasana hati itu tuh anak-anak tuh memang butuh banget ya untuk saat ini ya. Pujian itu luar biasa memang pengaruhnya, lebih membuat anak itu termotivasi ya. Baik, kalau untuk Mama Gila, saya ganti namanya bersama. Iya, Gila. Gila, gimana nih Mama menemani anak untuk belajar nih? Karena belajar di rumah itu memang beda banget. Sudah nggak punya teman di rumah ya kan? Ya kalau emang ada saudara sih seneng ya, ada kakaknya, ada adiknya. Nih kalau tunggal itu kan berarti ya udah lah ya, di depan layar udah dengerin gurunya bosen gitu. Nah ini tipsnya gimana ya Bang? Biar memang bisa dibayangkan ya, pandemi ini membuat orang harus beradaptasi terhadap sesuatu yang baru. Nah ini untuk sekolah yang biasanya kita sebagai orang tua ini anak-anak itu pada jam berapa tertentu, jam tertentu itu mereka di sekolah, ini benar-benar kita mendampingi. Ya, sebelum masuk ke tips ini saya hanya berbagi ini ya pengalaman. Sebelum masuk ke tips mungkin kita perlu membongkar beberapa salah kaprah mengenai belajar dan sekolah. Selama ini kan mungkin persepsi dari masyarakat kalau anak belajar di rumah berarti orang tuanya harus menguasai semua mata pelajaran. Nah itu kan sesuatu yang tidak mungkin ya. Nah karena memang sebetulnya yang dibutuhkan anak bukan orang tua yang tahu menguasai semua mata pelajaran, tapi memberikan dukungan. Dukungan itu bisa dengan orang tua tahu betul tujuan pembelajaran itu apa. Kemudian juga orang tua juga bisa memberikan contoh kalau anak itu tidak mengetahui sesuatu atau tidak paham, itu seharusnya apa yang dilakukan. Bisa dengan bertanya, membaca buku lagi, atau bisa juga kita bantu untuk mencari informasi yang lain dari internet misalkan, atau dari sumber yang lain. Kemudian salah kaprah yang kedua, selama ini kan kita selalu berpikiran bahwa PR itu adalah sesuatu yang membebani ya. Aduh PR-nya banyak, apalagi Senin sampai Jumat PR yang ibu bekerja numpuknya bukannya malah enggak tugas. Nah, padahal sebenarnya PR itu kan sangat bermanfaat.
PR itu namanya juga pekerjaan rumah. Artinya PR itu sebuah alat untuk anak itu menghubungkan antara teori yang sudah dipahami dari penjelasan Bapak Ibu guru dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini memang artinya PR yang diberikan juga sebaiknya PR yang berkualitas. Berkualitas itu PR-nya itu menyenangkan, fun, menarik, menantang. Kemudian juga PR-nya itu terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya kayak kalau sekarang lagi bicara mengenai makhluk hidup, setelah belajar, oh bedanya makhluk hidup dan makhluk tidak hidup itu ini. Kemudian diberi tugasnya berupa gambar, ada gambar bunga, ini hidup atau mati. Ya kalau anak saya bilang mati, bukan gambar. Mungkin ada sekali. Mungkin akan lebih relate kalau kumpulkan 5 foto, kumpulkan atau carilah 5 makhluk hidup di sekitar rumahmu, kemudian foto dan jelaskan mengapa ini hidup. Itu buat anak lebih fun loh, menantang keliling rumah gitu. Kemudian salah kaprah yang ketiga, selama ini kita berpikir bahwa orang tua itu tidak terlalu paham mengenai kurikulum, jadi tidak perlu terlalu banyak terlibat. Nah, padahal sebenarnya saya yakin semua orang tua itu peduli. Cuman mereka mungkin tidak semuanya tahu caranya. Nah, di sini perlunya ada komunikasi. Komunikasi antara orang tua dan guru. Kalau ada yang tidak dipahami tentang tugas atau pembelajaran, nah ini perlu komunikasi. Itu tinggal salah kaprah tadi. Luar biasa. Ada ininya ya, penelitian. Saya tuh sampai nggak kepikir loh ada salah kaprah begitu. Jadi kesannya tuh kayak lempeng aja, ya udahlah ya, nanti belajar di rumah ya udah. Oh PR ini ya udah gitu ya. Kalau saya Kalau udah kelas 1 nggak ada momok yang seperti mamaku lebih galak dari Harusnya lebih menyenangkan ya. menyenangkan gitu. Oke, kita masuk ke tipsnya. Nah, sekarang kalau kita sudah menemukan salah kaprah, tipsnya apa? Yang pertama itu kita mesti memperhatikan kesiapan anak. Nah, kesiapan anak ini tergantung usia dan tahap perkembangannya. Nah, tentu saja anak usia 6 atau 7 tahun itu tahap perkembangannya berbeda dengan anak yang usia 10 tahun. Kebutuhannya juga bisa berbeda. Nah, misalkan nih, kita bicara mengenai waktu belajar atau rentang konsentrasi. Ternyata berdasarkan penelitian, anak usia 6 sampai 7 tahun itu mampu berkonsentrasi penuh 12 sampai 18 menit. pendek Mam. Pendek sekali. Bayangkan kalau pembelajarannya itu 1 jam. Jadi kalau misalkan nih baru pembelajaran mulainya jam 8. Kemudian jam 8.15 anak mulai goyang-goyang, mulai mainan chat, mulai hidupin apa main. Itu wajar. Kamera off, Nah, speaker off. kadang-kadang tuh orang tuh gimana sih Dek? Mau fokus itu. Umur berapa dia? Gitu loh. Umur berapa? Terus mungkin ada gurunya juga yang gini, ayo siapa yang gak mematikan mikrofon? Kita lihat umurnya. Ya 15 menit itu buat anak umur 6-7 tahun itu udah cranky. Nah itu kita perlu paham tahap Gitu perkembangan. ya, udah nggak mood gitu ya. Iya, jadi mungkin bisa ada jeda atau bisa juga dengan cara metode pembelajarannya jangan cuma di depan layar, jangan cuma duduk. Ayo anak-anak sekarang kita bergerak. Nah setelah 15 menit bergerak, bernyanyi atau apa. Nah kan pas kan usianya seperti itu. Itu dari segi kesiapan. Nah kesiapan, kemudian juga ada yang namanya, yang kedua itu ada yang namanya sifat bawaan anak. Ada anak yang tipenya kalau bisa tenang duduk agak lama. Ada anak yang dia butuh gerak banyak. Nah, sekarang tuh anak yang duduk lagi online nih, terus dia naik ke kursinya. Kita mikirnya aduh anak gak suka. Padahal dia memang punya sifat bawaan, dia butuh gerak banyak. Nah itu kalau saya biasanya sebelum Gilang itu belajar, udah adek main sepeda dulu. Saya tahu dia butuh itu. Jadi dia main sepeda keliling-keliling, udah terpenuhi kebutuhan gerak, dia baru bisa duduk. Itu pun ya tadi 15 menit. Habis itu dia loncat dari kursi satu ke kursi lain. Karena saya tahu itu memang kebutuhan perkembangannya, ya dikasih memang. Nah ini memang jadi perlu komunikasi dengan guru. Kalau misalkan anak udah mulai banyak bergerak, tuh itu dari kebutuhan. Kemudian yang ketiga itu
orang tua juga mesti tahu tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran. Nah, di buku kan ada ya di bagian depan itu biasanya untuk mata pelajaran ini, bab ini tujuan pembelajarannya ini. Itu orang tua juga perlu tahu. Jadi bisa bantu nanti tujuannya itu yang perlu dikuasai apa kompetensinya. Biasanya lewat sih Mam, itu nggak Nah, pernah langsung masuk. Biasanya yang penting tugasnya tuh udah dikerjain udah ya Ma ya. Jadi seperti Iya, itu ya. karena memang orang tua mungkin nggak pernah gitu terpikir saya kan gitu Mam. Jadi kalau dapat buku ya udah buku aja beberapa deh. Misalnya bab ini, kayaknya bab halaman ini, oke gitu aja. Jadi nggak pernah kita kan nggak pernah tahu gitu. Oh maksudnya fungsinya harus begini. Iya. Jadi kita tuh memang harus berperan ini ya. Ya, kita tidak perlu menguasai konten isinya, tetapi kita perlu tahu tujuannya belajar ini Untuk apa? Untuk apa sih? Gitu. Itu oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu, nah kita kan pengennya punya anak yang bisa belajar secara mandiri, bukan anak yang mesti diawasi. Udah kerjakan PR belum? Hayo, udah kerjakan PR. Nah, kita kan nggak pengen ya. Kita kan pengennya anak punya apa ya? Bisa menumbuhkan motivasi internal sehingga dia bisa belajar secara mandiri. Nah ini itu ada 7 langkah untuk melakukannya. Yang pertama tentunya mesti ada interaksi positif antara orang tua dan anak. Jadi anak menganggap orang tua itu bukan polisi. Aduh ada mama belajar. Mamanya nggak ada main game. Berarti kan orang tuanya kan dianggap polisi kan? Kesadaran anak yang Itu berarti interaksinya mesti positif. Mestinya anak begitu ada orang tua. Nah ada ibu nih, aku mau tanya. Nah itu. Yang kedua, berikan umpan balik, bukan solusi, bukan nasihat, bukan mengambil alih. Solusi contohnya nasihat, ya kamu yang mestinya konsentrasi gini. Ini nasihat, anak-anak kalau diberi nasihat langsung meninggal semua. Atau diambil alih, udah mama yang kerjain. Nah, Terus itu nggak boleh loh Mas sebenarnya ya. Nggak boleh. Jadi apapun yang dikerjakan harus nggak harus ini. Seperti anak saya juga Iya, pernah. betul. Jadi yang mereka dia ada tugas semampunya dia ya saya yang fotoin itu hasilnya dia gitu. betul, kita bisa memberikan umpan balik. Nah, Nah, umpan iya. balik kayak tadi yang dibilang sama Mama Dinda tentang ujian. Gitu. Umpan balik, wah, tulisan Adek jelas ya, huruf besarnya sama huruf kecilnya Ibu udah bisa membedakan. Nah, itu umpan balik. Oh iya, walaupun mungkin porsinya masih nggak karu-karuan, kita memberikan umpan balik sesuai kebutuhannya. Kemudian ajak anak itu mencari informasi dari lingkungannya. Misalkan dia nggak tahu, dia diajarkan untuk tidak hanya terpaku pada satu informasi. Lah di bukunya bilang gini, kadang-kadang gini, bukunya bilang gini, kalau aku nggak jawab gini nanti bu guru marah. Nah, padahal kan sekarang informasi ada di mana saja. Jadi kita ajak yuk, kita cari yuk, apa ya, tarian Nusantara. Bu, di buku tarian Nusantaranya nggak jelas gambarnya. Kita cari di YouTube yuk. Nah, tarian Dayak misalkan. Kita lihat ada gerakannya kan beda dengan buku. Nah, itu membuat anak ternyata kita tidak harus terpaku pada satu sumber. Oke. Kemudian kasih tantangan belajar. Nah, ini contohnya nih. Kebetulan anak saya itu kan dia waktu masuk kelas 1 sampai sekarang itu saya bikin tujuan pembelajarannya adalah fokusnya kelas 1 bisa membaca dan menulis. Sampai sekarang dia juga menulis masih butuh dibantu. Nah, pernah suatu saat itu diberi Bu Ani tugas itu membedakan antara perilaku yang rukun sama tidak rukun. Dari sekolah sudah di-print tuh, tinggal digunting, ditempel, dipisahin di kertas yang beda, yang rukun sini, yang tidak rukun sini. Nah saya berpikir, kalau cuma gunting sama nempel nggak menantang buat dia, kan dia punya kesulitan menulis. Saya izin sama Bu Ani, Bu saya mau mengumpulkannya beda, saya mau bilang menulis, karena dia butuh latihan menulis. Oh nggak apa-apa, jadi kita komunikasikan, itu yang dia lakukan. Itu yang ada di teks ditulis, sama dia nulisnya yang sebelah sini ditulis yang rukun, yang di sini yang tidak rukun. Otomatis dia membaca pun memahami. Oh yang ini nggak rukun tulis, yang ini rukun tulis. Nah terus kemudian hasil tugasnya berarti beda dong sama temannya. Ya nggak apa-apa, kan tujuan pembelajarannya apa?
anak bisa membedakan perilaku rukun dan tidak rukun. Ditambah dia memahami bacaan dan bisa menulis. Ya nggak apa-apa, itu kan tantangan. Nah, itu saya selalu komunikasi kalau saya ingin memberikan cara mengumpulkan PR yang beda. Libatkan anak untuk mengetahui tujuan belajarnya. Nah itu juga kan ngobrol. Adik punya keinginan apa kelas 1 ini? Aku pengen bisa baca sama bisa nulis. Jadi dia juga tahu tujuannya mau apa. Nah yang terakhir nih, komunikasikan bahwa kalau salah itu nggak apa-apa. Itu yang seringkali kita kadang-kadang kalau anak habis ulangan, kita akan bisa cek skor tuh. Iya, betul. Aduh nggak 100. Gimana? Nah, saya itu berusaha selalu menahan bilang gini, aduh deh kok nggak 100? Salah di mana? Itu tak tahan bener loh. Terus, dia ada yang salah nih kayaknya. Iya Bu, coba kita cek. Terus dia bilang, oh nomor ini salah Bu. Yang bener apa ya Dek ya? Iya ya, apa ya? Coba buka bukunya lagi. Dia, oh iya Bu, bener ini aku salah. Aku lupa, aku kurang paham. Jadi dia tahu bahwa it's okay, bikin kesalahan itu okay. Yang penting gimana caranya nanti untuk memperbaikinya. Jadi dia nggak masalah dapat nilai di bawah 100, nggak masalah asalkan memang dia paham gitu. Jadi kayak pembelajaran juga sih Mam. Jadi kan kalau anak dapatnya 100 dengan kan kalau di rumah memang nggak ada pengawasan ya Mam ya. Jadi bisa aja nih ketika kita nggak ngawasin terus dia buka atau apa atau gimana caranya, dia pokoknya karena tekanan dari orang tua harus 100 nih. Pokoknya nggak tahu lah, ya udah. Itu kan masalahnya kan itu nggak jujur. Iya. Jadi dia fokusnya 100-nya bukan paham. Ngejar nilai. Betul. Ngejar nilai. Proses itu sangat penting ya. Proses bagaimana dia memahami yang dia kerjakan itu penting. Dan memang beda-beda ya Mas. Menurut saya tuh cara belajar anak tuh beda-beda ya. Ada yang suka dia diam hanya baca buku bisa masuk. Ada yang dengerin musik, ada yang sambil lari-lari itu seperti Mama kata tadi, lari-lari dia 15 menit kemudian dia lari-lari terus baru kembali lagi seperti itu ya Mas. Iya, itu namanya sifat bawaan. Ada anak-anak yang kalau rame dia tetap bisa belajar. Ada yang dia perlu sepi. Nah, kalau sepi mesti dicarikan waktunya. Itu nggak bisa tugas hari ini selesainya harus hari ini. Sementara di rumah lagi rame, ya nggak bisa gitu. Kakak lebih sukanya belajarnya kalau suasananya kayak apa? Kamu sama kalau semuanya lagi tidur, pengen ditemani ibu. Iya, berarti jam berapa? Gimana kalau habis sholat subuh? Apa? Iya. Anak satu beda sama yang lain. Tapi ini kok butuh komunikasi juga dengan guru. Mungkin ada guru yang memberikan deadline mengumpulkannya terlalu dekat. Nah kita bisa komunikasi. Saya juga pernah komunikasi gitu. Waktu itu bilang diberi tugas yang dia belum bisa baca, cuman anak-anak yang bisa baca saja yang bisa mengerjakan cepat. Saya minta nawar, saya minta deadline-nya diperpanjang karena saya butuh proses ini karena anak saya belum bisa baca. Ya. Ternyata guru-guru itu welcome kok. Kadang-kadang kita khawatir, aduh nggak usah protes-protes aneh-aneh. Nah, padahal kan kita harus fokusnya kebutuhan anak. Nah, kalau kebutuhan anak itu bisa tercapai kalau antara orang tua dan guru ini juga bekerja sama. Jangan kita dengan persepsi angelanya itu kasih guru itu orang mudeng aku ini kerja. Nah, itu kan prasangka. Kadang-kadang itu juga kalau kita di grup nih, anak-anak yang sudah mau siapa udah nilai sama guru, aduh anak gue belum ya, ada saya belum gitu. Terus gimana nih terus anak kita tuh jadi ngejar-ngejar ke ini si anak gitu. Kok belum sih ngomong nggak? Kan jadi kayak gitu pesannya Mbak. Nah mungkin itu juga perlu komunikasi yang bijak. Jadi ada anak-anak yang kalau namanya tercantum itu merasa termotivasi, ada yang malu. Justru semakin down. Itu perlu dikomunikasikan. Bu, mohon maaf untuk selanjutnya akan lebih baik apabila langsung japri. Karena anak saya malah down kalau namanya dipanjang. Nah itu juga perlu komunikasi. Nah, jadi ini prasangka-prasangka yang lebih baik. Iya. Memang harus Ada komunikasi dua lah ya. Nah, sama juga dengan guru mungkin berpikir, aduh ini anak nggak pernah datang kelas daring, tugas selalu telat, ini anaknya males atau ibunya nggak pernah. Nah, prasangka juga, karena siapa tahu mungkin karena pandemi terjadi penurunan pendapatan sehingga dua-duanya full kerja. Di rumah cuma dengan asisten rumah tangga.
sehingga anak ini baru bisa belajar kalau orang tuanya malam atau bahkan weekend. Kan ini perlu dikomunikasikan supaya nggak satu punya persepsi A, yang orang tua punya persepsi sendiri yang jadi korban anak. Betul. Nah itu yang menarik banget nih makanya pengennya panjang nih durasinya. oh iya jadi film nanti. Jadi kalau baik kayaknya ini udah memaparkan Mama Dida tentang ibadah sama Pak Gilang juga. Kayaknya udah lengkap banget nih. Udah paket komplit nih. Tinggal gimana kita tuh sebagai orang tua tuh untuk mempraktekkan gitu ya. Oh, tips-tipsnya dari ini kalau masuk ke anak saya ya udah ya dijalanin. Kalau memang beda ya kita cari cara yang lain gitu ya. Jadi intinya di dalam pandemi ini untuk jadi best partner anak itu memang butuh komunikasi. Terus kasih sayang juga ya Mam ya, kasih sayang. Jadi emang itu tuh perlu banget karena anak-anak tuh butuh support dari kita banget gitu. Perbincangan ini kayaknya menarik. Alhamdulillah ya, semoga bermanfaat, dapat diambil ilmunya, semoga menjadikan kita itu sebagai orang tua menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Jadi tidak memfokuskan anak tuh harus bisa itu dan ini harus sama seperti temannya, tidak ya, karena anak-anak punya potensi yang berbeda. Karena setiap anak berbeda. Betul, dan kita harus support banget lah pokoknya sama anak-anak Indonesia. Dan ini juga saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, terutama untuk Al-Azhar 29 karena luar biasa nih, luar biasa ya supportnya di dalam pembelajaran selama pandemi ini. Jadi yang sabarnya luar biasa. Dan jangan lupa Bapak Ya. Ibu guru itu juga orang tua. Nah, Jadi betul. mereka menghadapi permasalahan Iya, yang double. ya. ya. Makanya luar biasa ini Bapak Ibu guru, luar biasa. Itu aja sih dari kami ya, sharingnya bersama Jamiah sekarang ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.